Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran tentang hubungan antar unsur dalam bangun ruang. Sebelumnya kita sudah mengetahui hubungan antar unsur dalam bangun ruang, yaitu jarak pada bangun ruang dan sudut. Nah, untuk pertemuan kali ini tentang sudut. Bahasan yang kita bahas yaitu sudut antara dua garis berpotongan, kemudian sudut antara dua garis bersilangan, dan sudut antara dua garis dan bidang, serta sudut antara dua bidang. Yang pertama kita bahas sudut antara dua garis berpotongan. Nah, dua garis L dan M yang saling berpotongan di titik P seperti digambarkan dalam gambar berikut. Nah, jika ada dua garis, yaitu garis L yang melalui titik AD, kita beri nama garis L, kemudian titik BC ada garis M saling berpotongan, maka terbentuklah sudut alfa di sini, ataupun di sini juga terbentuk sudut. Nah, titik perpotongannya adalah titik P. Nah, dari gambar tersebut sudut antara dua garis berpotongan adalah sudut APB. Ini APB, kita membacanya P itu di tengah ya. Bacanya itu menunjukkan letak sudut. Itu disebut sudut alfa. Dan sudut APC di sini sudut yang tidak ibu tuliskan. Nah, kalau dijumlahkan maka dia akan 180 karena dia membentuk satu garis M atau garis BC. Nah, jadi gitu juga sebaliknya, sudut CPD dijumlahkan dengan BPD maka dia akan 180. Sedangkan sudut yang bertolak belakang di sini APB dan CPD itu sama besar, atau APC dengan BPD juga sudutnya sama besar. Oke, berikutnya sudut antara dua garis yang bersilangan. Cara menentukan sudut antara dua garis bersilangan adalah dengan menggeser sejajar salah satu garis hingga memotong garis lainnya. Jadi, sudut yang dibentuk oleh kedua garis tersebut merupakan dua garis yang berpotongan. Sebagai contoh, perhatikan kubus PQRS TUVW. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada gambar, kan kita gambarkan kubus PQRS TUVW dengan ukuran 5 cm. Terus panjang rusuknya. Pertanyaannya, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis-garis QS dan QR. Kemudian QV dan VS. Kemudian QR dan PW. Kemudian TR dan WS. Sekarang kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Pertama, garis QS dan QR berpotongan di titik Q. Nah, kalau ibu kembalikan ke gambar sebelumnya, lihat sini. Nah, di sini kita tarik garis QS. Di sini tarik garis, kemudian QR di sini dirusuk. Nah, maka titik potongnya adalah di Q kan? Nah, itu. Maka sudutnya adalah sudut RQS. Kita baca lagi, kita tarik ke atas, perhatikan lagi, ulang. Nah, maka sudutnya adalah SQR di sini. Sedangkan untuk PQR kita tahu itu adalah perpotongan di Q membentuk segitiga membentuk siku-siku, sudut siku-siku 90 derajat. Kalau ditarik garis diagonal SQ maka dia akan membentuk setengahnya, maka didapatlah RQS sudutnya adalah 45 derajat. Nah, kemudian garis QV dan VS berpotongan di titik P. Kalau kita kembali ke kubus dulu sebelum terbentuk segitiga tersebut, QV sini kita gambarkan QV diagonal bidang sisi, kemudian PS diagonal sisi di sana juga, maka kita hubungkan SQ-nya. Nah, maka terbentuklah segitiga siku-siku seperti ini. Nah, karena semuanya membentuk garis diagonal bidang sisi, maka ukurannya sama, yaitu kita sudah mengetahui dalam kubus jika diagonal bidang sisi tinggal pengalinya akar 2. Kalau rusuknya 5 berarti 5 akar 2 gitu.
dan seterusnya ya. Nah, berarti dia sama, maka bentuk segitiga sama sisi. Prinsip atau definisi bahwa segitiga sama sisi mempunyai rusuk yang sama, satu. Kemudian mempunyai besar sudut yang sama pula. Maka sudutnya dapat kita baca dari apa yang kita baca? Yaitu QPS, karena pertanyaan garis QP dan PS. Berarti sudutnya di P ya. Nah, nih, berarti 60 derajat. Berikutnya, penyelesaian selanjutnya yaitu QR dan PW. Garis tersebut bersilangan. Coba Ibu kembalikan ke kubus, perhatikan kubus. Nah, QR dan PW. QR, sini kan. Sedangkan PW. PW, di mana PW posisinya? P ke W di sana adalah diagonal bidang. Bersilangan kan, tidak bertemu. Nah, maka langkahnya harus kita cari proyeksinya.